Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati BKM Masjid yang memuliakan Allah ini, Bapak-bapak, orang tua kami, masyarakat yang ada di sekitar masjid, dan juga hormat kami kepada ibu-ibu, ibunda-ibunda kami, dan juga hormat kami kepada para ustadz-ustadz yang tergabung di Bintang Asri, dan juga sayang kami kepada anak-anak kami. Ini kalah yang laki-laki anak-anaknya, banyak yang perempuan. Saya kalau udah anak-anak datang gini saya senang nih. Yang sudah selalu saya sampaikan, kalau masjid itu dilihat, kemakmuran masjid itu dilihat bukan dengan banyaknya orang tua yang udah usia lanjut datang di masjid, tapi usia yang produktif. Itulah melihat kemakmuran masjid itu nanti ke depan. Inilah generasi muda kita, anak-anak kita, mudah-mudahan insyaallah ya, ada anak-anak muda juga, terima kasih. Dan juga kita yang hadir di tempat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, kesehatan, nikmat, keinginan dapat hadir ke tempat ini, Masjid Syukron ini, untuk bersama-sama kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat, dan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Syukron yang dimuliakan Allah ini. Selawat bering salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita hamba-hambanya nantinya akan mendapat syafaatnya. Orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, ibunda-ibunda saya, ayahanda-ayahanda saya yang saya hormati, para ustadz yang dimuliakan Allah. Mengapalah saya sebagai kepala daerah begitu ingin melaksanakan kegiatan suling subuh keliling. Kami singkat semua, jumling, suling. Sekarang jumling, suling ini udah terkenal di Labuan Batu. Dulu nggak kenal orang itu, orang Labuan Batu yang namanya jumling. Dan masyarakat Labuan Batu, umat ini nggak ngerti apa yang namanya suling. Tapi hari ini udah tahu, jumling itu Jumat keliling dan suling itu subuh keliling. Mengapa kita susah-susah harus masjid A ke masjid B, nanti ke masjid C, dan dibilang wah ini mau pilkada ini Pak Bupati, maka melakukan kegiatan, wah salah. Jumat keliling itu udah 2 tahun kita lakukan. Memang subuh keliling baru berjalan sekitar lebih kurang hampir 3 sampai 4 bulan. Saya bilang bukan karena kita mau pilkada, kita lihat nanti apakah ini kita lanjutkan sesudah pilkada atau tidak. Tapi hari ini tetap kita lakukan. Kita melakukan suling ini subuh keliling 2 kali seminggu, hari Sabtu dan hari Minggu. Sebetulnya saya ingin tiap hari, tapi para ustadz-ustadz ini banyak kegiatan-kegiatannya, makanya 2 hari lah ya, Pak Bupati 2 hari aja kita buat tiap minggu, maka 2 hari lah kami buat tiap minggu. Saya menginginkan tiap hari sebetulnya, karena saya hari inilah waktu saya masih ada banyak di Kabupaten Labuan Batu. Tapi saya yakin untuk ke depan kita lebih banyak di luar. Mengapa saya lebih banyak di luar? Karena wakil bupati saya sudah ada, insyaallah. Izin Allah, insyaallah nanti wakil bupati ada. Saya menginginkan keluar terus. Kalau kita hari ini kita menginginkan pembangunan di Labuan Batu dengan uang yang ada, saya rasa itu aja lah. Tidak ada pembangunan fantastik yang akan kita lakukan di Labuan Batu. Bangunan besar yang membanggakan umat ini nanti ke depan. Kalau bisa hari ini saya sampaikan kepada kita, suling
Ini saya lihat ini sama Pak Suprapto, ini banyak ini anggota kita di sini. Ya. Nanti saya sesudah insya Allah dilantik, di mana kampung yang saya datangi, saya akan lihat di kampung itu mana PNS-nya. Di sini banyak PNS ini, saya tahu. Ada kepala dinas, ada sekretaris, ada kabak. Pak Suprapto aja nggak ada hadir ini. Kepala dinasnya hadir nggak di sini? Saya nggak tahu. Sekretarisnya hadir nggak di sini? Nah ini kepala dinas Labura ini. Ya, ya. Nanti saya jadwal ini Pak Suprapto, betul. Ya, saya nggak mau ditanyain nanti di akhirat buat saya. Ya, karena saya berhubungan langsung kepada perangkat OPD yang ada di Labuan Batu. Tapi insya Allah lah nanti sesudah dilantik, kalau saya datang ke masjid A, saya lihat, saya absen nanti. Ya. Berapa sih di sini PNS yang ada di lingkungan ini? Saya tahu di sini ada kepala dinas ini, ya, ada sekretaris, betul ini. Nah, betul kata Pak Suprapto. Selamatlah dia ini. Ya, saya inginkan sekali lagi seperti itu. Kita mulai dari perangkat kita. Kita harus mulai dari para ASN kita. Kalau sudah ASN kita baik, Jumatnya sudah teratur di masjid, udah baiklah Labuan Batu ini. Ya. Tapi kalau sudah subuhnya pun tak ke masjid, tak sholat subuh, udah selesai juga itu ini. Di kantor bupati, sini saya sampaikan, kantor bupati itu tak ada musolahnya, udah lama. Ada musolah itu tak dipakai. Begitu saya jadi PLT bupati, itulah dulu saya baguskan musolah yang ada. Ya, ini bersama si Ben, mana si Ben? Ada si Ben. Nah, di luar itu. Saya bawa jamaah tablik untuk jadi imam 2 orang di situ, saudara Iben dan Hasan. Mereka lah tiap hari azan, zuhur dan asar. Makanya hari ini sudah ada musolah. Sudah ada musolah di kantor bupati yang begitu megah. Dan tiap hari, tiap zuhur dan asar itu sudah setiap dinding ada azan untuk memanggil sholat. Ini kita mulai dari kantor kita. Ya. Sekarang walaupun kecil musola itu udah 2 kali 3 kali sholat berjamaah di sana. Makanya hari ini kepada kita semua saya inginkan, ayo sama-sama kita bangun Labuan Batu ini. Kita mulai dengan sholat subuh berjamaah. Kalau sudah sholat subuh berjamaah kita ke masjid, udah aman naik 4 lagi. Tapi kalau udah sholat subuhnya tak kita lakukan, apalagi kita ke masjid, wah udah payah lah kita. Dan saya inginkan ke depan kepada kita, ayolah kompaklah kita. Ya, memang payah kata Pak Ustadz tadi, memang betul. Ustadz mengumpulkan ustadz-ustadz yang payahan ini. Ada katanya Ustadz Pandopo, Ustadz apa lagi Ustadz? Hah? Ustadz Perut, entah apa-apa dibilang. Saya bilang nggak ada, ayo kita sama-sama. Ya, kita bangun Labuan Batu ini. Bimbing saya, arahkan saya. Kalau bengkok saya luruskan saya. Walaupun si lurus kan udah jadi bengkok gitu. Ya, kepada kita yang hadir sekali lagi saya mohon ya doakan mertua saya. Ya, nanti insya Allah sebelum zuhur akan kita kebumikan. Mudah-mudahan mertua saya diampunkan segala dosanya, ya, dan ditempatkan Allah ke dalam surganya. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, masjid ini udah 2 kali saya hadir. Jumat keliling saya hadir juga. Ini subuh keliling. Nanti mungkin zuhur keliling, asar keliling. Ya, kita buat semua. Jemaah tiap waktu kita buat. Asal tahan aja ustadz-ustadz nih. Ya, kadang-kadang ustadz yang nggak tahan, tak tahan kami, angkat tangan kami gitunya. Kalau saya giling aja semua. Ya, kalau Allah masih berikan kita kesehatan, ya, kebaikan-kebaikan kita tebarkan buat Kabupaten Labuan Batu yang kita cintai ini. Ya, Pak Ucok ya, terima kasih jamaah. Ini jamaah tabir pun terus membimbing kita. Ini agak aneh sedikit. Ini sekarang bupati yang pakai jenggot cuma kita. Dan ini sebagian bilang jamaah jangan dipotong, sebagian bilang potong. Saya nggak tahu nanti.
apakah dipotong atau enggak nanti. Kalau jamaah takbir saya bilang jangan, disitulah gagahnya kata beliau. Iya, sekarang kan ditengok itu ada di simpang apa ya, jalan masjid. Nah, itu ada besar itu, udah pakai jenggot ya. Ya saya rasa itu aja, ibunda saya, ayahanda saya, terima kasih. Masalah masjid ini sebetulnya udah aman ini ya. Inilah yang saya sampaikan berulang kali. Ini baru 95 Pak BKM datang ke sini kan, nggak sampai 30 tahun. Begitu juga ke depan. Saya sudah sampaikan 520 masjid dan musola yang ada di Labuan Batu dengan jumlah penduduk ini belum bisa menyampung masjid dan musola di Labuan Batu kita. 520, standarnya lebih kurang 1.500 masjid harus ada di Labuan Batu ini untuk menampung umat ini ke depan. Beri kita, ya, saya sudah sampaikan ini, beri kita tanah, tapi kita tanah nggak maulah sedikit. Ini contohnya hari ini. Ya, ini dulu mungkin satu rantai, kita buat musola. Sekarang penduduknya membludak, sekarang sudah masjid. Mau dibebarkan lagi, beli tanah lagi. Ini syukur alhamdulillah masih ada yang dibeli. Yang takut kita tak ada lagi yang dibeli. Kanan, kiri, belakang, depan udah rumah semua. Makanya kita ke depan, kalau memang ada di suatu dusun, ini saya sampaikan juga, ini program kita ke depan. Ada satu dusun yang tanah penduduknya hanya 5-10 kakak. Dulu pun Pak BKM juga mungkin segitu, hanya 30-20 kakak yang ada di sini kan. Ya, di daerah sini, maka musola ini. Tapi untuk ke depan saya inginkan beri kita tanah tersebut. Ya, walaupun di dusun tersebut hanya 10 kakak muslimnya. Ya, kita bangun di sana musola. Tapi saya yakin ke depan itu akan menjadi masjid. Pertumbuhan penduduk di Labuan Batu ini sangat luar biasa. Tak ada lagi yang KB di Labuan Batu ini. Ya. Ini luar biasa penduduk kita. 510.000 jiwa sekarang penduduk Labuan Batu ini. Mudah-mudahan pembangunan masjid dan musola terus kita lakukan di Kabupaten Labuan Batu. Jadi kalau masalah pelebaran tanah ini sebetulnya udah aman ini Pak BKM. Ya, kabak saya ada 2 sini, sekretaris 1, kadis, ombeng aja mereka. Kalau nggak mau mereka kasih tahu sama saya. Nah ya, oleh Pak kabak ini ya, aman itu. Udah banyak sini PNS semua. Nanti insyaallah saya juga nanti impak keluarga saya nanti insyaallah. Ya. Tapi kalau masalah dari Pemkap jangan dulu. Saya nggak mau janji dari Pemkap. Utang pula saya nanti. Nah, saya bilang sekian nanti dana hibah. Sekarang uang kita tak banyak, tak ada lagi uang kita. Ya. Melopasi hutang tahun ini kita. Utang kita sama yang lain-lain. Ya, utang sama orang Ustadz Randy aja belum lunas ini. Insyaallah ada itu Ustadz nanti insyaallah. Ya, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Doakan kami, ya, doakan kami supaya menjalankan amanah yang diberi Allah ini selalu di jalan Allah dan berpihak kepada umat ini dan umat ini bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih, mohon maaf saya dan mohon ampun saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.